ada mahasiswa bukan dari malah dari ilmu sosial ya, itu malah menjadi mahasiswa terbaik kita gitu. Dan makanya ya artinya kesempatan terbuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat Polinela. Selamat datang kembali di Polinela Podcast. Wah, bagaimana nih kabarnya Sobat Polinela semua? Semoga dalam keadaan tetap sehat dan semangat ya. Nah, di episode kali ini bersama saya Rika Mary Azlaini akan membahas kembali mengenai salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Nah, telah hadir bersama saya seseorang yang sangat luar biasa dengan jiwa semangatnya ya Pak ya. Nah, di sini ada Ketua Program Studi Produksi Tanaman Pangan, Bapak Dr. Dulbari. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Saya buka masker ya. Oh iya, boleh Pak. Baik ya, alhamdulillah kabarnya baik. Mungkin sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih bisa diundang di acara podcast Polinela ya, mungkin untuk berbincang-bincang tentang program studi produksi tanaman pangan barangkali ya. Ya, alhamdulillah kabarnya baik dan saya juga merasa bersyukur bisa hadir di tempat ini. Apalagi ditemani oleh pemandu acara yang ya semangatnya juga luar biasa untuk Polinela Jaya. Oke Pak. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih ya Pak ya, dengar-dengar Bapak ini merupakan salah satu dosen yang alumninya dari Polinela ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, bagaimana? Oh gitu, tahu juga ceritanya. Ya, alhamdulillah memang saya berasal dari Polinela juga ya, artinya alumni, bahkan alumni dari program studi produksi tanaman pangan. Saya masuk di Polinela itu angkatan kedua, itu tahun 1989 ya. 88-89 ya. Angkatan pertama itu tahun 88 ya, 1988, saya angkatan kedua. Dan memang ya kalau di keberadaan di Polinela sudah cukup lama ya kalau dilihat dari sisi sejarah barangkali seperti itu, mungkin lebih lama dari sampean, mungkin lebih lama juga dari beberapa orang yang baru hadir gitu. Awalnya mungkin juga tidak sengaja ya, dulu tidak pernah sih bercita-cita seperti itu gitu ya. Tapi ternyata namanya takdir, nasib itu membawa kita ya kemana saja yang mungkin bisa kita ikuti gitu. Dan alhamdulillah ternyata akhirnya berada di Polinela dan berada di program studi yang mungkin dulu membesarkan, artinya sudah menjadi tempat alma mater saya tercinta gitu ya. Saya ucapkan terima kasih tentu kepada para senior ya, para dosen-dosen yang ada di sini. Sebenarnya kalau tadi disebutnya tamu yang hebat, menurut saya bukan hebat lah. Justru yang hebat itu dosen saya yang bisa membuat saya seperti ini. Itu yang mungkin menjadi motivasi, menjadi cita-cita saya supaya ini bisa saya teruskan kepada anak didik saya sehingga nanti bisa melebihi dosennya lah kan gitu ya. Dan kita tetap welcome karena kalau dosen yang baik itu dosen yang mampu menciptakan alumni atau anak didiknya bahkan bisa melebihi dirinya sendiri kan. Nah itu mungkin jadi motivasi untuk saya juga ya. Mungkin gitu ya, mungkin cerita. Kalau sejarahnya mungkin itu sudah cukup panjang karena memang artinya dari tahun 89 saya masuk di Polinela dan hingga saat ini gitu ya. Wah, sangat luar biasa ya Sobat Polinela ya. Nah, kalau untuk kan sekarang Bapak nih menjabat sebagai ketua program studi gitu ya Pak ya di katanya begitu. Produksi tanaman pangan. Menjadi ketua program studi sejak kapan sih Pak? Saya menerima amanah ini tepatnya mungkin tahun 2019 awal ya, Januari ya. Kebetulan saya baru pulang studi itu tahun 2018 ya. Kemudian di 2019 saya diamanahi untuk memegang kegiatan di program studi produksi tanaman pangan. Ya, menurut saya menarik ya, dan ini menjadi tantangan karena memang sesuai dengan juga basic pendidikan saya di bidang agronomi gitu ya. Amanah ini saya terima karena memang kalau kita bicara pangan, mungkin kita juga bicara program studi produksi tanaman pangan itu erat kaitannya juga dengan program pemerintah saya rasa ya, program ketahanan pangan.
Dan pangan ini memang kalau kita bicara serius ya, pangan itu merupakan hal yang serius, sehingga program studi ini ya memang harus tetap eksis, harus tetap berkembang gitu harapannya, karena memang pangan itu menunjukkan salah satu satu hal yang memang kalau kita bisa katakan tuh pokok untuk ketahanan sebuah bangsa ya, ketahanan negara gitu ya. Pangan merupakan sumber gizi. Bagaimana kalau misalnya pangan kita lemah, pangan kita tidak cukup, tentu gizi masyarakatnya akan kurang, sehingga nanti efeknya akan ke sumber daya manusia dan sebagainya, sehingga pembangunan bangsa pasti akan terkendala. Hal yang lain yang menyangkut kegiatan kenapa penting pangan ini, begitu pentingnya juga dengan program studi ini, karena pangan juga merupakan indikator kestabilan politik nasional. Ketika pangan kita lemah, ya pasti di situ nanti akan banyak berbagai hal muncul ya, kerusuhan ya, ketika mungkin ekonomi tidak baik ya, karena pangan ini menjadi tolak ukur ya, ketika pangannya tercukupi ya tentu kestabilan politik akan terjaga. Tapi kalau pangan, kita lihat sejarah beberapa kali kejadian di negeri ini, hal-hal yang penting itu diawali dengan misalnya pangan yang kurang ya, pangan yang kurang tahun-tahun dulu ya, ketika mungkin barangkali belum lahir ya, kita ada kegiatan demo mahasiswa yang besar itu ya, ada zamannya akhir Presiden Soeharto ya, itu tuntutannya itu diawali dengan kelangkaan pangan. Jadi pangan, begitu juga dengan pengalaman di Presiden Soekarno, itu diawali dulu dengan kesulitan pangan. Nah, pangan ini menjadi hal yang penting. Makanya program studi produksi tanaman pangan ini ya kita harapkan ke depan berkembang lebih baik gitu, sehingga menjadi andalan bagi kita semua ya. Dan harapannya peminat anak-anak muda kita itu menyukai program studi ini, sehingga nanti akan berkiprah di kegiatan produksi tanaman pangan yang menjadi tolak ukur atau ketahanan pangan nasional ya. Saya rasa demikian. Nah, sekarang kan Bapak sudah menjadi orang nomor 1 ya di program studi produksi tanaman pangan. Nah, bagaimana sih Pak rasanya menjadi orang yang nomor 1 gitu di program studi produksi tanaman pangan itu sendiri? Saya rasa agak berlebihan lah kalau orang yang nomor 1 ya. Kalau menjadi gerbong yang membawa program studi ini mungkin ya, tapi tetap ya kita didukung, itu yang saya senang ya, kita didukung oleh para senior yang ada di program studi produksi tanaman pangan, kemudian juga disupport juga oleh para dosen-dosen muda, karena di produksi tanaman pangan juga ada 4 dosen muda yang menurut saya kapasitasnya, kemudian semangat kerjanya juga luar biasa, yang itu yang membuat saya semangat. Jadi ketika mungkin saya diamanai untuk membawa gerbong prodi tanaman pangan ini ya, dengan adanya potensi tadi ya, dukungan dari para senior, kemudian rekan kerja yang muda-muda dari dosen muda ini juga luar biasa, tentu saya sangat semangat juga untuk akhirnya tertular juga gitu semangatnya kepada saya, sehingga ya kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk program studi ini ya. Mungkin dengan beberapa inovasi yang coba kita keluarkan lah, supaya kita menjadi salah satu program studi yang unggulan di Polinela. Nah, kita sudah sedikit lebih banyak ya menyinggung produksi tanaman pangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih Pak, mungkin Sobat Polinela di rumah bertanya-tanya nih Pak, apa sih program studi produksi tanaman pangan itu? Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih produksi tanaman pangan itu? Ya, kalau kita bicara tentang tanaman pangan, tentu secara garis besar ya, di program studi ini dipelajari ya tanaman yang kaitannya dengan produksi tanaman pangan ya. Secara spesifik barangkali kita bicara tentang padi ya, kemudian ada jagung, ada kedelai gitu ya, kemudian ada tanaman-tanaman umbi yang lain, ada porang juga kita pelajari. Jadi kaitannya lebih ke produksi tanaman pangan ya secara umum. Tapi juga secara spesifik kita juga mempelajari juga hal-hal yang terkait, misalnya sistem pertaniannya itu juga kita pelajari. Misalnya salah satu unggulan di program studi produksi tanaman pangan adalah pertanian organik. Nah, di pertanian organik ini mungkin kita ada beberapa
keunggulan yang bisa kita sampaikan nih kepada para pendengar, kepada para pemirsa ya. Di produksi tanaman pangan itu ada teaching farm ya, pertanian organik yang di teaching farm itu juga sudah menjadi tempat uji kompetensi pertanian organik ya, yang bisa menjadi tempat pelatihan dan uji kompetensi bersertifikat BNSP, karena kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi agribisnis ambisi yang ada di Bogor. Jadi mahasiswa atau masyarakat juga bisa melakukan kegiatan pelatihan pertanian organik di program studi produksi tanaman pangan, kemudian melakukan ujinya, uji kompetensinya apakah kompeten atau tidak, atau kompeten atau belum gitu. Itu di teaching farm program studi. Jadi memang selain kita bicara komoditinya ya, produk-produknya tadi, kita juga mempelajari sistem pertanian, dan sistem pertanian yang kita kembangkan juga sistem pertanian berkelanjutan ya, sehingga itu akan bisa berjalan ya, itu tidak hanya artinya tidak merusak lingkungan sehingga bisa lestari ya, harapannya bisa berkelanjutan. Itu sistem pertanian yang kita kembangkan, yang kita ajarkan di program studi produksi tanaman pangan. Oke Pak. Nah kalau untuk prospek lulusan nih Pak, prospek lulusan apa aja sih yang akan dihasilkan gitu dari produksi tanaman pangan itu sendiri? Oke, kalau di program studi produksi tanaman pangan kita punya 4 profil lulusan sebetulnya ya, dari kurikulum yang kita siapkan ya. Kita punya 4 profil lulusan, diantaranya adalah sebagai wirausaha ya, entrepreneur bidang produksi tanaman pangan tentu. Itu harapannya, karena tuntutan wirausaha itu sekarang juga bukan hanya sekedar kita bekerja di tempat orang, tapi bagaimana kita menciptakan pekerjaan. Itu yang menjadi landasannya. Jadi kita mendorong untuk tercipta dengan pengalaman, dengan ilmu yang kami berikan ya terkait dengan produksi tanaman pangan. Ini harapannya mahasiswa kita bisa menjadi entrepreneur atau wirausaha di bidang produksi tanaman pangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mendidik mahasiswa kita untuk ahli di bidang produksi ya, menjadi supervisor produksi. Jadi mungkin kalau misalnya ada perusahaan yang memerlukan seorang yang mempunyai kapasitas untuk menjadi supervisor produksi di lapangan, alumni produksi tanaman pangan bisa dicoba lah gitu siap, ya. Kita siap, mahasiswa kita saya rasa siap untuk itu. Kemudian kita juga banyak alumni kita yang ini juga yang bekerja di lembaga-lembaga atau di tempat riset ya, di R&D-nya pestisida misalnya. Itu memang terkait juga dengan profil kita yang ketiga sebagai asisten peneliti, karena mahasiswa kita juga kita didik, kita biasakan gitu ya dengan kegiatan-kegiatan penelitian terapan, sehingga ketika mereka lulus nantinya faktanya juga banyak yang bekerja di di R&D-nya perusahaan ya, seperti mungkin di Syngenta, kemudian ada di Corteva gitu ya, itu di perusahaan-perusahaan pestisida yang memang bagian mereka tuh di trial di lapangan, itu menjadi asisten peneliti. Kemudian yang keempat, alumni kita juga mampu menjadi penyuluh pertanian sebetulnya dengan bekal ilmu pertanian yang tadi komprehensif ya, dari beberapa komoditas unggulan, kemudian dengan kurikulum yang kita ajarkan, kemudian dengan sistem pertanian yang juga kita ajarkan kepada sistem pertanian berkelanjutan. Ini ilmunya ini kita garansi mereka bisa menjadi penyuluh juga di lapangan, yang bisa memotivasi, kemudian membuat sebuah mungkin program ya untuk mengembangkan pertanian di pedesaan lah, khususnya dengan petani-petani yang ada di kita. Jadi dengan 4 profil itu saya rasa ini menjadi nilai jual bagi program studi produksi tanaman pangan ya, sehingga menarik minat dari para adik-adik kita calon mahasiswa ya, yang ingin mendaftar di Polinela, khususnya di program studi produksi tanaman pangan gitu ya. Begitu ya Pak. Banyak sekali ya Pak ya profil lulusannya, ada 4. Ada 4 kita ya, betul. Nah, kemudian untuk fasilitas pendukung nih Pak, seperti sarana dan prasarana itu bagaimana? Oke ya, sebagai program studi tertua menurut saya, karena ya kita selalu sampaikan kalau program studi produksi tanaman pangan ini adalah program studi nomor 1, karena SK-nya juga nomor 1 dari sisi sejarahnya seperti itu ya.
Jadi kita selalu kalau di kalender di apa itu program studi produksi tanaman pangan ada di urutan pertama. Karena memang ya dari SK-nya dari dulunya seperti itu, dari sejarah berdirinya gitu ya. Nah, di program studi produksi tanaman pangan tentu kita punya beberapa fasilitas pendukung ya. Selain ruang perkuliahan yang memang standar lah ya, ruang perkuliahan ber-AC, kemudian kita juga punya laboratorium pendidikan ya, laboratorium ada laboratorium tanaman ya, tanaman 1, tanaman 2 gitu. Kemudian kita juga didukung oleh laboratorium yang dimiliki oleh Politeknik ya, laboratorium analisis yang itu juga mempunyai kapasitas dan fasilitas dan sarana yang memadai untuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan analisis. Nah, di samping fasilitas itu kita juga punya lahan ya, lahan produksi yang menjadi sarana penggembelengan untuk mahasiswa. Ada lahan sawah ya, ada lahan ladang ya, dengan total ya kurang lebih ada sekitar 1 sampai 2 hektar ya, yang dengan luasan lahan itu menjamin lah mahasiswa akan kompeten karena memang di-drill dari mulai pagi sampai sore di lahannya. Ya, tentu di samping itu kita juga punya sarana-sarana umum yang di sarana kampus ya, sebagai fasilitas umum yang bisa dikembangkan ya, ada sarana olahraga, kemudian ada masjid dan sebagainya. Di samping itu kita juga punya desain kurikulum ya, itu juga merupakan fasilitas yang kita siapkan untuk membentuk 4 profil tadi yang saya sampaikan di awal ya. Menjadi entrepreneur, kemudian menjadi asisten produksi ya, asisten produksi, kemudian menjadi penyuluh dan menjadi asisten peneliti ya. Itu kurikulum kita desain seperti itu. Nah, di samping itu kita juga punya fasilitas dalam bentuk SDM ya. Ini dosen ya. Kita punya 10 orang dosen. Dari 10 itu ada 2 orang bergelar doktor ya, kemudian yang 8 ini magister ya. Ini dari berbagai kampus terbaik saya rasa di negeri kita ya, di dalam negeri ya. Ada yang dari UGM, kemudian ada dari IPB, kemudian ada dari Unsri ya, tersebar lah ya. Kampus kita, dosen-dosen kita tersebar dari berbagai kampus. Sesuai dengan bidang kompetensi produksi tanaman pangan ya. Ada bidang agronominya, ada bidang pemuliaan, ada bidang proteksinya, jadi lengkap, tim dosennya lengkap. Di samping itu memang ini juga merupakan keunggulan di prodi kita punya kerjasama ya, selain dosen, prodi ini juga kerjasama dengan IDUKA ya, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Nah, di IDUKA ini juga banyak ya, kita jalin kerjasama dengan mereka untuk sebagai tempat pembelajaran ya, mungkin pelatihan dosen juga kita lakukan di situ ya. Kemudian kegiatan PKL mahasiswa itu yang banyak ya. Bahkan kita punya dari Jawa itu hampir seluruh wilayah di Jawa itu ada. Kita punya kerjasama dengan Jember ya, dengan pusat pengembangan edamame di Indonesia ya, PT Mitra Tani 27 di Jember. Mahasiswa kita PKL, kita kirim PKL di sana. Kemudian juga di Banyuwangi itu ada sebuah perusahaan swasta ya. Kita juga bisa kirimkan mahasiswa kita ke sana. Di Balitkabi mahasiswa kita juga masuk gitu ya. Kemudian di Jogja itu ada di Tani Organik Merapi. Kemudian di Jawa Tengah itu ada pertanian terpadu. Jawa Barat banyak sekali ya. Kemudian BPTP Lembang itu juga kita ada kerjasama industri seperti itu. Di Corteva, di Sigenta, yaitu mahasiswa kita juga magang bahkan bekerja di sana. Nah, satu hal yang mungkin terkait dengan kerjasama IDUKA ini yang dipunyai oleh program studi produksi tanaman pangan, kita menjalin juga dengan dosen praktisi. Jadi kita mengundang dari mereka untuk menjadi dosen tamu di tempat kita ya. Namanya dosen praktisi. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Jadi kita mengundang langsung praktisi untuk memberikan ilmunya, karena perkembangan teknologi di dunia luar ini tentu bisa lebih cepat kadang ya dari kampus kita, sehingga kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berbagi ilmunya, sehingga kita tidak ketinggalan. Ya, itu salah satu kiat yang menjadi fasilitas di kita untuk mengembangkan program studi ini, dengan harapan ya tadi profil lulusannya bisa tercapai dan alumni kita bisa diterima. Mungkin satu lagi ya terkait dengan sarana prasarana ini, kita punya keunggulan sistem pembelajaran kita yaitu didukung dengan teaching farm. Teaching farm program studi itu banyak sekali teaching farm yang
sudah kita kembangkan ya, mulai dari pertanian organik salah satunya tadi. Kemudian ada teaching farm edamame, ya ini kita menjadi pusat produksi edamame di Lampung ya, di Politeknik ya. Itu di IG-nya juga bisa dicek ya. Kita ada kegiatan pengembangan edamame di Lampung. Kemudian ada produk dari teaching farm kita itu beras unggulan ya, beras hitam ya, padi hitam dan beras merah. Selain memang beras putih ya. Jadi kita di produksi tanaman pangan itu mengembangkan itu. Jadi padi itu ada padi hitam, padi merah, padi putih itu kita kembangkan. Kemudian juga jagung manis, kemudian porang juga saat ini sedang kita kembangkan. Jadi terkait dengan komoditas unggulan di program studi produksi tanaman pangan, insya Allah semuanya kita fasilitasi dan kita kembangkan di sini ya. Begitu ya Pak ya. Kemudian menarik sekali ya Pak ya produksi tanaman pangan ini untuk adik-adik mahasiswa, calon-calon mahasiswa baru yang mungkin masih di rumah gitu, yang mungkin menyaksikan podcast kita pada hari ini. Nah, mungkin juga mereka penasaran nih Pak, bagaimana sih syarat-syarat untuk bisa masuk gitu di program studi produksi tanaman pangan ini? Ya, kalau pengen masuk ke program studi produksi tanaman pangan ya sebenarnya syaratnya satu ya. Pertama harus lulus SLTA dulu lah. Kalau belum lulus kayaknya mungkin nggak bisa kita terima gitu ya. Nah, kemudian yang SLTA ini kalau kita lihat sekarang ya SMU, SMK itu bisa masuk ya karena kesempatan belajar itu ternyata nggak bisa kita batasi. Kalau mungkin zaman saya kuliah dulu yang bisa masuk ke produksi tanaman pangan atau PTP ini mungkin hanya dari SMA IPA ya. Dari IPS itu tidak bisa. Tapi sekarang ya karena perkembangan zaman menurut saya ya ilmu itu bisa didapat dari mana saja dan bisa dipelajari tentu saja. Nah, kita buka kesempatan yang luas. Jadi dari program studi IPS juga bisa masuk ya. Dari SMK pertanian tentu saja itu sangat nyambung ya. Dari SMU yang jurusan yang IPA juga sangat pas gitu ya. Jadi kita menerima dari berbagai lulusan lah ya. Nah, dari malah dari data pengamatan kami gitu ya, itu ada mahasiswa bukan dari malah dari ilmu sosial ya, itu malah menjadi mahasiswa terbaik kita gitu. Dan makanya ya artinya kesempatan terbuka ya, sehingga dengan kemauan yang keras tentu saja kalau mungkin beda jurusan kemudian kemauannya rendah ya tentu akan bermasalah. Tapi kalau dengan niatan yang kuat seperti saya contohkan tadi, mereka bisa lulus bahkan dengan indeks prestasi yang terbaik ya. Itu artinya kita terbuka ya, bisa menerima dari lulusan apa saja gitu. Oke, begitu ya Pak ya. Nah, untuk beasiswa dan mungkin ataupun jalur masuk gitu Pak, bagaimana untuk program studi ini? Oke, kalau untuk jalur masuk ya selama ini kita juga mengikuti jalur masuk penerimaan mahasiswa baru yang dikembangkan di Politeknik Negeri Lampung ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya sebutkan di sini, bisa lewat jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri ya, SNMPN ya. Nah, itu juga ada jalur itu. Kemudian ada jalur penelusuran minat kemampuan akademik ya, PMKAB. Kemudian ada jalur seleksi bersama masuk Politeknik Negeri, SBMPN. Kemudian ada jalur ujian mandiri juga. Kita juga menerima mahasiswa dari jalur itu. Kemudian ada satu lagi jalur yang ini spesifik ya, khusus gitu, seleksi program beasiswa sumber daya pertanian Lampung. Ya, ini jalur beasiswa kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Ya, program studi produksi tanaman pangan itu menjadi salah satu prodi yang dipercaya untuk menerima beasiswa ini. Kita saat ini sedang ada satu kelas ya, baru masuk karena kemarin sempat off ya, pergantian kepemimpinan daerah. Nah, sekarang itu berjalan kembali dan ada 27 mahasiswa yang saat ini sedang semester 2 itu ada di produksi tanaman pangan mendapat beasiswa penuh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung. Ya. Nah, kalau untuk ini Pak, ada rencana pengembangan nggak di Pak, alih jenjang begitu dari D3 ke D4 begitu untuk program studi produksi tanaman pangan? Ya, ini isu yang memang sekarang sedang trending dan memang menjadi harapan dari pemerintah ya untuk program studi D3 itu dialih jenjangkan ke program studi D4. Tentu kami sambut baik ya. Karena beberapa alumni ini juga hasil tracing studi kami yang masukan dari alumni, dari IDUKA juga berharap kalau
program studi produksi tanaman pangan ini kalau bisa mengeluarkan mahasiswa lulusan itu setara dengan S1 lah ya, sarjana terapan lah, harapannya begitu. Jadi dengan adanya masukan dari alumni tadi, kemudian dari masukan dari IDUKA ya itu juga akhirnya kita sambut baik. Di samping memang ini menjadi program concern pemerintah juga untuk membuka program D4 ya, memperbanyak program D4. Program studi produksi tanaman pangan saat ini sedang menyiapkan instrumennya untuk alih jenjang. Mudah-mudahan di akhir bulan itu bisa kita upload sehingga ke depan ya program studi ini akan menjadi program studi sarjana terapan atau D4 ya. Mengikuti mungkin saudara-saudara kita di program studi D4 yang lain yang sudah ada di Politeknik ya. Kami menyambut baik ya. Justru ini menjadi salah satu kekuatan kami kalau memang bisa dialih jenjangkan, sehingga program studi produksi tanaman pangan ini ke depan itu bukan lagi jenjang D3 tetapi sarjana terapan jenjang D4. Harapannya itu bisa terkabul ya. Harapannya amin ya, kita berharap seperti itu. Wah, sudah banyak sekali yang kita bahas ya Pak ya. Iya. Untuk profit lulusan yang ada banyak sekali ya Pak ya, ada 4 tadi, ada entrepreneur, asisten penyuluh, asisten produksi, kemudian yang terakhir tadi ada apa Pak? Asisten peneliti. Iya, bisa jadi asisten peneliti. Dan itu ternyata malah banyak ya. Alumni kita itu banyak yang bekerja di bidang pestisida. Nah itu rata-rata kan mereka melakukan trial di daerah ya, dekat dengan petani gitu, dan itu ilmunya sangat aplikatif ya dengan yang dilakukan mereka ya. Ilmu yang di kampus itu sangat mendukung kegiatan mereka itu. Gitu. Bahkan bisa jadi dosen juga ya Pak ya. Bisa jadi dosen. Maksudnya Bapak gitu. alumni dari Polinela gitu. Kalau menurut saya sih kalau dari D3 produksi tanaman nggak bisa jadi dosen lah Mbak. Oh, ya, maksudnya karena dosen itu harus dari S2 masalahnya. Setelah melanjutkan begitu. Ya, dia terbuka kesempatan. Artinya gitu ya, terbuka kesempatan. Bagi yang ingin meniti karir di dosen itu juga terbuka. Ya mungkin gitu. Salah satu contohnya mungkin saya gitu barangkali. Ini bisa menjadi seorang dokter. Ya, menjadi contoh juga mungkin alumni kita yang memang mungkin berminat berkarir di bidang akademik ya. Tentu saja itu jalur itu juga terbuka gitu. Tapi sebenarnya satu hal yang menjadi tantangan lah ya. Tantangan prodi IPTP kalau kita bicara mungkin tantangannya apa sih? Kalau menurut saya pertama itu tantangannya lagunya Kus Plus. Itu tantangan prodi ini saya selalu sampaikan ke anak-anak itu. Kus Plus itu ada lagu yang kolam susu itu mungkin ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya itu. Tapi itu sebenarnya lagu yang menyedihkan bagi kami. Karena apa? Itu kan katanya kalau tongkat kayu dilempar aja bisa jadi tanaman. itu tantangan ya. Padahal untuk saat ini itu udah nggak relevan lagi gitu. Betapa susahnya nanam itu ya. Itu perlu ilmu yang banyak. Kita perlu menghadirkan 10 orang dosen untuk ngajari nanam itu loh. Ya artinya gitu ya. Itu sebenarnya itu lagu yang agak pelecehan. Kalau dulu mungkin ya. Itu menjadi lagu yang menjadi tantangan bagi kita semua yang ada di program studi produksi tanaman pangan. Di samping itu memang sebetulnya saya juga selalu memberikan motivasi ke anak-anak ya, ke mahasiswa kita itu kalau di prodi PTP ini kalau mau cari jodoh, udah punya pacar belum? Belum. Oh belum ya. Nah kalau mau cari jodoh carilah yang alumni PTP. Oh kenapa nih Pak? Tanaman aja diurus loh, apalagi kamu gitu kan. Ini ya tanaman aja diurus lah, apalagi ya kalau nanti punya calon istri atau calon suami yang dari PTP itu saya luar biasa. Rekomend banget ya. Saya rekomend lah. Saya rekom untuk menjadi pendamping hidup lah kalau di prodi PTP gitu ya. Begitu ya Sobat Polinela, banyak sekali nih sharing-sharing dengan Bapak begitu, profit lulusannya itu banyak sekali gitu, ada 4 tadi dan tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa lepas dari pangan gitu ya Pak betul, ya. Dari nasi, betul. Yang dari padi dan segala macam itu ya Pak ya. Nah,
Oke, baiklah Sobat Polinela, demikianlah podcast kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast selanjutnya di akun YouTube Politeknik Negeri Lampung dan juga di Spotify. Jangan lupa semangat, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika. Ya, sama-sama Pak.